Selamat pagi, berjumpa lagi dengan DKTV Channel, dimana pada hari ini saya akan memodif lagi sebuah HT UV-K5 seperti ini. UV-K5 ya, UV-K5. Kebetulan mereknya yang di sini Texas. Nah, HT ini akan saya modif dengan menggunakan modul SI4732 tapi yang versi 2. Jadi yang seperti ini, versi 2. Dimana di sini ada tambahan audio mixer ya, atau semacam penguat audio itu di bagian ini. Jadi di bagian atas itu ada semacam penguatnya, ini di sini. Di sini ini bagian rangkaian amplifier audio ya. Jadi di sini. Nah, di pemasangan ini nanti ada beberapa perbedaannya. Jadi kalau biasanya kita ngelepas komponennya itu ada sekitar satu IC besar, 2 di atasnya kecil itu, sama di bawah LCD yang nanti akan diganti dengan resistor. Tapi di ini dengan modul SI4732 yang versi 2 itu nanti kita tidak perlu melepas semua. Kita hanya perlu melepas di bagian IC yang bawah itu yang nanti akan digantikan ini di sini, sama ada 2 part di atasnya nanti yang dilepas. Sebenarnya ada satu lagi yang atas itu yang dilepas, tapi dipergunakan untuk eksternal anten. Jadi kalau mau double anten itu dia baru dilepas. Tapi kalau kita tidak menggunakan anten double, ya biarkan saja komponen itu tetap di situ. Oke, nanti seperti apa prosesnya kita akan videokan secara detail dan lengkap untuk proses dari modifikasi HTUV K5 dengan menggunakan modul yang versi 2. Jadi nanti yang akan kita lepas adalah ini, komponen ini, terus ini dan ini. Nah, satu lagi sebenarnya komponen ini yang dilepas. Tapi kalau kita tidak menggunakan atau tidak membuat eksternal antena, komponen ini biarkan saja. Jadi yang dilepas hanya ini dan 2 komponen ini. Nanti akan digantikan dengan modul yang seperti ini. Nah, nanti akan digantikan seperti ini nanti. Nah, kita akan coba membuktikan menurut beberapa informasi, modul ini cukup bagus di kualitas audionya karena ada satu rangkaian di sini yang ada rangkaian tambahan dibandingkan dengan versi 1. Di sini nanti yang akan menambah atau mengurangi noise dari penerimaan pada frekuensi HF. Oke, kita akan langsung eksekusi. Nah, perbedaannya dengan modul yang pertama itu nanti di sini tidak ada tambahan resistor ya. Di sini tidak ada tambahan resistor. Jadi yang bawah ini nanti tidak, samping ini tidak ada tambahan resistor, dan kita tidak mengambil komponen yang ada di bawah LCD ini. Ini ada satu rangkaian atau satu komponen yang perlu dilepas kalau dengan menggunakan modul 1. Tapi karena ini kita akan mencoba menggunakan modul yang nomor 2, versi kedua, kita tidak perlu melepas yang di bawahnya ini. Oke, tunggu videonya secara lengkap. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah melepas kabel speaker.
di kabel speaker ini kita lepas agar nanti ketika kita memasang modul itu bisa lebih leluasa. Selanjutnya, setelah kita melepas kabel speaker, kita mulai melepas IC yang ada di HT tersebut atau komponen part yang ada di HT tersebut. Nah, kebetulan ketika saya lepas menggunakan solder kurang begitu maksimal, akhirnya komponen tersebut kita blower. Nah, kita blower supaya lebih cepat terangkat. Jadi kita blower pelan-pelan, panasnya kita sesuaikan. Nah, langsung bisa terangkat. Begitu juga dengan kedua part yang ada di atasnya. Ada dua part itu yang harus dilepas juga. Saya gunakan di sini blower biar panasnya bisa merata dan bisa segera terangkat untuk kedua komponen tersebut. Oke, setelah semua komponen kita lepas, kita ukur dulu modulnya. Kita paskan untuk bagian modul. Di sini saya menggunakan selotip double tape ya. Selotip double tape. Jadi biar bisa lebih kencang untuk merekatnya. Untuk di beberapa video yang sempat saya lihat dikasih lem Alteco, tapi ini kalau menurut saya ketika nanti bermasalah kita ngelepasnya kesulitan. Jadi lebih baik kita pergunakan double tape saja. Nah, kita mulai penyoldiran yang di bagian bawah atau bekas part IC tersebut. Kita solder sesuai dengan kaki-kakinya. Kita lakukan perlahan-lahan karena mengingat bagian ini tempatnya juga kecil-kecil, jadi harus hati-hati dan harus cermat, dan pastikan bahwa kaki-kaki tersebut tersolder dengan sempurna. Karena kalau tidak tersolder dengan sempurna, nanti ketika kita hidupkan itu tidak akan bisa membaca dari modul SI4732-nya ini. Jadi kita lakukan secara perlahan-lahan. Kita solder bagian per bagian. Usahakan menggunakan mata solder yang lancip dan agak bengkok. Karena di sini kita perlu kecermatan dan ketelitian ketika menyolder di bagian yang kecil-kecil seperti ini. Terutama nanti ketika kita akan menyolder di bagian jumpernya. Ada dua jumper yang harus kita lakukan untuk menyolder dengan bagian modul SI4732-nya ini. Oke, lakukan secara perlahan-lahan, tidak usah buru-buru. Karena ini butuh ketelitian, kecermatan, dan ketepatan ketika menyolder di bagian ini. Oke, memang agak ribet ya ketika menyolder di bagiannya, selain tempatnya yang sangat terbatas dan letak atau jarak kaki-kakinya ini sangat dekat, jadi perlu kecermatan, kesabaran, tidak usah buru-buru gitu. Pastikan semua bagian atau kaki-kaki dari modul atau PCB modul tersebut menempel dengan sempurna.
Jangan lupa untuk menyolder di bagian ground, yaitu yang di atas di bawah LCD-nya. Setelah itu lakukan penjemperan. Kalau saya mulai dari atas dulu. Saya gunakan kabel engkel yang tahan panas, jadi nanti bisa melekat dengan sempurna. Jangan lupa untuk menambahkan timah di bagian kapasitor yang dijemper. Setelah di bagian atas, kita beralih ke bagian bawah. Saya gunakan kabel yang masih ada bungkusnya, karena ini juga sangat riskan dan rawan ketika kita melakukan penjemperan di bagian bawah ini. Semua kita lakukan dengan hati-hati, tidak usah buru-buru, dilakukan dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, agar nanti hasilnya bisa cepat, tepat, dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi modulnya bekerja dengan sempurna. Nah, di sini setelah saya melakukan penyolderan semuanya dan saya lakukan pengetesan awal, ternyata angka yang di layar itu 00 semua. Nah, 00 semua ini biasanya si modul SI4732-nya ini belum bekerja sempurna. Jadi di sini saya lakukan penyolderan ulang di kaki-kakinya. Nah, kaki-kakinya ini saya lakukan penyolderan ulang baik di kanan maupun di kiri, supaya semuanya benar-benar tersolder ya. Karena kalau melihat dari bentuk solderan awalnya juga kurang maksimal, jadi asal nempel. Nah, di sini saya lakukan penyolderan ulang, jadi saya tambah timah lagi, saya solder ulang lagi supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Karena ketika pengujian tadi keluarnya angkanya 0000 semua. Jadi si modul ini belum bekerja secara sempurna. Nah, biasanya hal itu terjadi ya di kaki-kaki ini. Kaki modul SI4732-nya ini yang kurang nempel. Oke, setelah kita melakukan penggantian modul dengan modul SI4732 versi yang kedua, saatnya kita melakukan tes uji coba radio ini, apakah sudah bisa bekerja sempurna atau belum. Oke, langsung aja kita hidupkan. Oke, seperti ini. Kita pencet function dan angka 0. Oke, sudah berubah ya ke 40 meter band. Tapi modenya masih mode AM. Kita rubah ke LSB. Caranya pencet function lama. Habis itu lepaskan. Nah, sudah berubah ke LSB. Oke, sekarang kita cari yang ada audionya. Ya, kita scanning. Biasanya di 7105 atau nanti di 7095 ya. Kita coba dulu. Nah, ini kita setting ke BFO-nya. Oke, BFO-nya kita bikin 200 ya. Coba kita bikin 200. Nah, ini nanti dicoba-coba sendiri. Jadi BFO-nya ini nanti silahkan dicoba-coba sendiri sampai ketemu audio yang enak. Nah, ini di 195 BFO 195 sudah bagus audionya. Nah,
Dan memang ini pengaruh sekali ya, ternyata di modul versi 2 itu ada tambahan amplifier audio. Jadi ini dibesarkan, nah segini aja sudah bagus. Nah, sudah bagus, nggak perlu sampai pol. Oh, ketika dipenuhkan audionya jadi kencang banget. Memang ada perbedaan ya. Resipnya juga lebih bersih dibandingkan dengan versi 1. Seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan dan ya seperti itu. Berarti ini berhasil untuk modifikasi dengan modul versi 2. Itu ya teman-teman, jadi nanti bisa dibuktikan sendiri dan bisa dicoba sendiri hasilnya. Oke, terima kasih. Otomatis mata protein sakit. Tapi iske apa jenenge tak kanggo niku. Oke, terima kasih.